Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Pisces 15 sampai 30 April 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general teman-teman, tidak akan resonate ya untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100% pastinya, dan mungkin sekitar 50-90% saja. Jadi sesuaikan dengan energi kalian yang ketarik ke sini ya, seperti itu. Dan seperti biasa saya pastinya akan selalu menawarkan produk tetap saya. Ini madu karomah teman-teman ya, ini harganya 90.000, dan ini manfaatnya untuk ruqyah, untuk membantu melepaskan aura negatif dan juga membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Dan kelancaran rezeki itu yang saya tanamkan ya di madu ini. Dan semua yang saya jual itu semua diisi oleh ayat-ayat Al-Quran karena saya muslim, dan juga supranatural, tapi bisa dipakai untuk non muslim teman-teman, karena kalau doa itu kan energi positif ya, seperti itu. Dan ini minyak wangi aura, ini 30 mili, harganya 85.000. Dan ini 50 mili harganya 130.000. Bagi teman-teman yang tinggal di Bekasi, di Tangerang, di Jakarta itu free ongkir ya. Depok juga free ongkir teman-teman. Dan ini juga gelangnya udah jadi teman-teman. Bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki gelang energi positif, silahkan ya hubungi saya. Ini harganya sekitar 200 ribuan begitu. Dan isinya lebih lengkap ya, ada penjagaan segala soalnya. Pengerjaannya udah mau 2 bulan. Jadi udah cukuplah energinya ya. Bagi teman-teman yang mau personal reading atau konsultasi atau pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki semua yang saya tawarkan tadi, itu via WhatsApp ya. Ini WhatsAppnya udah ada. Kehidupan zodiak Pisces di 15 sampai 30 April 2022 ini seperti banyak anugerah ya, banyak berkah, banyak rezeki, banyak kerja keras yang berhasil, banyak bonus dan juga keberkahan, kebahagiaan yang memang semakin dilimpahkan oleh Tuhan untuk kalian. Dan ini buah kerja keras kalian, keuletan kalian selama ini. Dan kalian juga memang merasa ada rasa tekanan atau ganjalan di batin kalian. Ini bisa diakibatkan oleh keluarga, oleh orang-orang tertentu, atau kekhawatiran karena pekerjaan atau usaha tertentu yang takutnya enggak berlangsung lama. Nah, di sini kalian juga semakin yakin dan percaya bahwa apapun istilahnya yang kalian lakukan ini pasti akan membuahkan hal positif. Karena apa? Karena kalian sudah merasa melakukan yang terbaik, telah merasa belajar terus ya, seperti jadi intinya kalian udah mulai merasa ada rasa percaya diri, ada rasa apa ya, seperti bisa melepaskan hal-hal yang negatif yang ada di diri kalian. Dan juga banyak yang akan istilahnya apa ya, seperti ada kabar baik yang akan datang kepada kalian teman-teman. Akan ada kabar baik yang akan datang kepada kalian. Ini berhubungan dengan finansial, keuangan, dan juga bisa juga berhubungan dengan ada seseorang yang akan datang kepadamu, tapi itu akan membawa rezeki. Ini bisa keluarga, bisa teman, atau orang yang udah lama nggak ketemu. Nah, seperti itu ya. Atau ini seperti ada kabar baik tentang cinta, mungkin akan bertemu dengan keluarga yang udah lama nggak ketemu, dan juga dengan pasangan kalian atau cinta yang selama ini terpisah atau LDRan ya, seperti itu. Dan di sini ada kabar baik juga tentang kenaikan, seperti kenaikan jabatan atau kenaikan posisi teman-teman. Ada mutasi kerja yang akan buat kalian mendapatkan jabatan yang lebih baik, tetapi harus istilahnya, contoh aja ya, misalnya kalian ini tadinya tuh di kota besar, terus harus pindah ke satu daerah yang agak terpencil, atau agak misalnya suatu daerah yang memang jauh dari kota besar tapi punya posisi yang baik,
dan juga istilahnya penghasilan yang lebih baik. Nah, seperti itu. Bisa juga ada peningkatan secara keuangan. Apapun pekerjaan kalian akan banyak peningkatan secara keuangan. Walaupun di sini memang ada yang kalian itu seperti ada yang sakit, ada juga yang merasakan kesedihan atau kekhawatiran yang takutnya sesuatu yang memang selama ini jadi milik kalian ini akan berakhir. Bisa berhubungan dengan pekerjaan, bisa berhubungan dengan hubungan ya, bisa juga berhubungan dengan misal ada keluarga yang sakit, ada kekhawatiran kehilangan. Nah, seperti itu teman-teman. Simpel ya untuk Pisces ini, tetapi intinya banyak banget keberkahan dan kalian tuh seperti disarankan untuk banyak berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung kalian, karena hasil jerih payah kalian ini pelan tapi pasti semakin banyak ya, atau misal ada bonus yang memang akan mencukupi kebutuhan kalian gitu ya. Tapi ini kental banget ya, akan ada seseorang yang akan hadir dalam hidup kalian. Ini orang yang memang ada orang lama atau orang baru yang udah lama gak ketemu, tapi akan membawa kebaikan. Bisa tentang cinta, bisa juga tentang finansial. Ini kita ngebahas keuangan ya. Di sini kalian tuh seperti merasakan kebahagiaan dari suatu perjuangan yang selama ini kalian upayakan. Ini nyambung dari kehidupannya. Jadi banyak kebahagiaan yang akan hadir dalam hidup kalian. Ini berhubungan dengan kedudukan, berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan sesuatu yang kalian rintis selama ini itu membuahkan hasil yang sangat baik. Ada perkembangan yang sangat positif yang akan berdampak besar kepada kehidupan kalian secara finansial, secara kedudukan ataupun peningkatan karir. Dan di sini kalau kalian selama ini merasa terbebani oleh sesuatu, bisa oleh keluarga, bisa oleh orang-orang tertentu yang sepertinya terus mengintimidasi kalian atau mengambil keuntungan dari kalian, sepertinya kalian udah bisa mulai melepaskan hal itu. Misalnya pindah tempat ya, misalnya pindah rumah, pindah kontrakan, atau jauh dari pergaulan itu, atau menghindari pergaulan itu, atau kalian bisa mengungkap pengkhianatan orang-orang yang selama ini kelihatannya baik ternyata membuat kalian itu banyak rugi ya, banyak dirugikan secara finansial, secara nama baik, atau sesuka dijelek-jelekin di belakang kalian. Nah, itu mulai terungkap. Bahkan ada dari kalian yang rugi secara ekonomi oleh orang-orang terdekat yang selama ini kalian percaya, kalian anggap baik, ternyata kalian udah bisa mengungkapkannya, dan itu harus kalian syukuri teman-teman. Harus kalian syukuri karena kalian diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tidak terlalu lama dimanfaatkan oleh orang-orang yang toksik. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian selama ini merasa terintimidasi oleh sesuatu atau selalu dijadikan tulang punggung keluarga, misalnya selalu dijadikan istilahnya tempat minta, misalnya ada keluarga butuh ke kalian minta, ada misalnya saudara butuh ke kalian minta, ada teman butuh sesuatu ke kalian minta. Nah, itu kalau udah bisa bisa membikin batas. Baik sih boleh teman-teman, tapi kalau tidak ada batas juga tidak akan baik. Karena apa? Karena kalian yang akan lelah. Ya. Kalian yang akan lelah. Dan di sini kalian juga seperti ada rasa syukur karena masih banyak orang-orang yang bisa istilahnya memberikan kebaikan untuk kalian. Misalnya doa-doa baik, istilah support yang baik, atau arahan-arahan yang baik, sehingga membuat kalian jadi orang yang lebih maju, lebih mapan, dan lebih bisa melihat dunia ini lebih luas karena banyak belajar dan otomatis banyak pengalaman, dan itu mengiringi banyak pergaulan, dan itu otomatis ilmu kalian, skill kalian semakin mumpuni, dan ini jadi fondasi untuk pekerjaan kalian, untuk karir kalian, untuk kepemimpinan kalian ya. Seperti itu. Kalau kalian seorang pemimpin di salah satu perusahaan tertentu, jadilah pemimpin yang amanah yang bisa memberikan yang terbaik untuk diri kalian sendiri dan juga untuk perusahaan yang kalian bekerja ya, yang memberikan kepercayaan kedudukan kepada kalian, dan juga untuk orang-orang yang selama ini ada dalam naungan kalian, bawahan kalian misalnya teman-teman. Jadi intinya kematangan kalian ini jadi fondasi untuk membuat semuanya seimbang. Kematangan itu dalam hal apapun, pemikiran, pengetahuan, kebijaksanaan, dan juga istilahnya ketelitiannya dalam hal berbisnis atau bekerja gitu teman-teman ya.
ada hal positif yang akan hadir dalam hidup kalian ini, seperti ada seseorang yang akan memberikan lapangan pekerjaan atau memberikan peluang kerja untuk kalian, bagi kalian yang memang lagi mencari pekerjaan atau disuruh mengelola sesuatu atau bekerja sama dengan dia. Misalnya dia punya modalnya, punya tempatnya, kalian yang mengelola, kalian bagian lapangan. Ada yang seperti itu ya. Ini kabar baik buat kalian yang memang menunggu pekerjaan selama ini. Walaupun memang ada kembangnya, atau kembangnya ini seperti di hari raya ada ya, di 2 minggu ini ada. Tapi ada juga yang memang terlihat kembangnya atau sinyalnya ya, kembangnya kayak orang Sunda suka bilang gitu sih, kembangnya gitu kan. Jadi sinyalnya itu sekitar bulan Mei juga ada, Mei awal Juni juga ada. Jadi ada yang tepat, ada yang agak harus sabar dulu ya, seperti itu. Tapi di sini banyak sih akan kabar-kabar baik atau hal-hal yang positif yang akan kalian dapatkan justru di hari raya, teman-teman. Ada yang akan ketemu cinta, ada juga yang akan mendapatkan peluang pekerjaan atau kabar baik yang berhubungan dengan peningkatan finansial kalian ke depannya. Nah, itu teman-teman ya. Semoga ini benar-benar menjadi sesuatu yang positif untuk kehidupan kalian, untuk saat ini dan juga untuk masa depan. Teman-teman ya, kalau hal yang baik aminkan. Dan di sini kalian juga harus berhati-hati dengan orang-orang yang toksik. Kalau kalian udah tahu orang ini tidak baik, jangan ditemenin. Bukan berarti nggak kenal sama sekali ya, tapi jangan terlalu dekat. Nah, seperti itu. Jadi ada jaraknya. Boleh kita kenal, tapi ada batasnya. Ketika kita udah mengetahui dia nggak terlalu baik untuk kalian, gitu ya, seperti itu. Dan kalian juga, kalau kalian udah bisa membantu orang lain dalam hal apapun, misalnya kalian tuh bisa membantu memasukkan pekerja, istilahnya bantu masukin kerja temen, atau misalnya gini, ada teman yang butuh pekerjaan nih sama kak, tapi kalian tuh udah ada kedudukan yang baik nih di perusahaan itu, jadi kalian bisa bantu. Coba kalian bantu sebisa mungkin, tapi jangan terlalu maksa ya, sebisa mungkin jangan terlalu maksa. Atau misalnya kalian tuh punya hal-hal yang positif, misalnya kalian tuh udah bisa bikin usaha sendiri walaupun pelan, tapi pasti coba kalian cari karyawan 1 atau 2, jadi otomatis itu akan membuka peluang pekerjaan atau lapangan pekerjaan buat orang lain, dan ini hal yang sangat positif dan tanpa kalian sadar itu sangat membantu orang lain, teman-teman ya. Yuk kita bahas yang asmara ya. Pisces kita. Pisces ini mungkin lagi ada banyak bonus ya, yang kerja atau bagi yang nggak kerja juga rezekinya ada aja. Misalnya usaha apapun itu lagi lancar gitu. Bagi kalian yang di bidang terapis lagi lancar, di bidang kue, di bidang pasti yang berhubungan dengan hari raya itu pasti lagi lancar. Tapi di sini kalian juga harus banyak hati-hati dengan keamanan itu dalam arti keamanan secara finansial, karena takutnya rentan di misalnya maaf ya, auzubillahi min dzalik, misalnya dicuri orang atau apapun itu ya, orang-orang yang memang mengambil keuntungan dari kecerobohan kalian, bisa di perjalanan dimanapun ya. Hati-hati teman-teman ya, dan juga kesehatan dijaga karena ini rentan sakit. Jadi Pisces ini rentan sakitnya, apalagi awal Mei Juni itu rentan sakit. Kita ngebahas kehidupan asmara. Kehidupan asmara zodiak Pisces di 15 sampai 30 April 2022, dan kita ngebahas yang berpasangan dulu pastinya ya. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Sepertinya kalian ini banyak yang akan mendapatkan perubahan hidup ke arah yang jauh lebih positif. Seperti gini, ada awal baru yang akan kalian temui di dalam kehidupan kalian. Contoh ya, misal kalian pindah pekerjaan, atau misalnya kalian tuh pindah tempat tinggal, atau kalian yang tadinya mungkin bersama keluarga udah bisa mandiri. Nah, ini ada perpindahan yang memang ke arah hal yang lebih positif lagi, dan kalian bisa mandiri, bisa istilahnya belajar belajar mandiri lah, pokoknya belajar mandiri ya. Jadi bersama suami membina rumah tangga tanpa ada campur tangan keluarga atau siapapun, benar-benar kalian berdua ya, kecuali memang kalau ada permasalahan tertentu yang memang istilahnya butuh masukan dari orang-orang yang kalian percaya, orang tua atau apapun itu.
tapi di sini ada awal baru yang akan hadir dalam hidup kalian atau akan kalian jalani. Bisa secara yang saya tadi bilang, bisa pekerjaan baru, bisa kehidupan baru yang jauh lebih baik lagi, mungkin ekonominya jauh lebih baik lagi, lebih mapan lagi. Bisa juga kalian tuh pindah tempat tinggal, pindah daerah, pindah kota, atau misalnya bagi kalian yang memang mungkin tadinya masih tinggal sama orang tua udah mulai ngontrak, atau misalnya beli rumah sendiri kan bisa gitu. Jadi awal baru yang positif. Dan di sini kalian juga udah bisa istilahnya memanage keuangan kalian dengan lebih bijaksana, lebih hati-hati lagi. Karena apa? Karena ada tanggung jawab di pundak kalian untuk sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Misalnya contoh aja ya, misalnya ingin buka usaha kan butuh modal, atau ingin pindah ke suatu tempat kan butuh uang. Terus kalau kalian ingin misalnya ngontrak rumah atau beli rumah kan itu juga butuh uang. Dan untuk hidup ke depannya juga kan benar-benar kalian tuh cuma berdua, misalnya kalau masih berdua. Tapi kalau udah banyak keluarga ya sama aja, pasti lebih banyak lagi pengeluarannya. Jadi udah lebih hati-hati dan bahkan bisa menikmati hasil dari payah kalian gitu teman-teman ya. Sesuaikan ya dengan energi kalian. Kita ngebahas yang single. Yang single ini seperti banyak dari kalian yang akan bertemu dengan orang lama, yang akan istilah seperti hadir kembali dalam kehidupan kalian. Ini berhubungan dengan cinta, persahabatan, seperti bisa juga rekan kerja atau mantan bos gitu ya. Nah, di sini kalian juga seperti akan mendapatkan curahan kasih sayang, atau akan ada yang menyatakan cinta kepada kalian teman-teman ya. Akan ada yang menyatakan cinta kepada kalian. Ini kebanyakan orang lama, tapi ada juga memang orang baru, tapi banyak banget orang lama. Atau ada orang yang merasakan kasih sayang atau rindu kepada kalian, mungkin udah lama gak ketemu. Ini bisa keluarga, bisa sahabat ya, bisa rekan kerja dulu, atau bisa juga bos kalian yang memang hubungannya baik dan menawarkan pekerjaan lagi, menawarkan bekerja lagi. Bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian tuh bisa menikmati kebahagiaan secara ekonomi, secara ketenangan batin, tapi juga secara emosi yang berhubungan dengan asmara. Itu ya. Jadi mungkin banyak dari kalian yang akan ketemu dengan gebetan atau hal-hal yang positif. Bisa di 2 minggu ini, bisa juga bahkan di hari raya nanti teman-teman, di bulan Mei pertengahan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini tercapai ya. Dan di sini kalian juga harus hati-hati dan teliti dengan pemakaian keuangan, jangan terlalu boros. Karena kalau terlalu boros kalian akan agak kesulitan di 1-2 bulan ke depan. Mei, Juni, Juli itu akan ada rasa kesulitan secara keuangan. Jadi hati-hati ya secara keuangan, jangan terlalu boros untuk hal-hal yang penting-penting aja. Jadi lebih bijaksana lagi dalam pemakaian keuangan. Dan kalian juga seperti dianjurkan untuk jangan lupa dengan orang-orang yang selama ini baik sama kalian gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang selama ini selalu mendampingi kalian, menyayangi kalian, mendoakan kalian, tapi di saat kalian lebih baik kehidupannya atau baik kehidupannya, kalian disarankan untuk jangan lupa untuk orang-orang yang seperti itu, karena orang-orang seperti itu agak sulit dicari ya teman-teman. Ketulusan itu di zaman sekarang tuh sulit dicari teman-teman. Kalau untuk nongkrong ngopi itu banyak ya, tapi ketulusan seseorang di dalam hidup kita yang benar-benar tulus dari hatinya untuk istilahnya kebaikan kita itu sulit. Jadi bagi teman-teman yang single, kalau kalian ada yang seperti yang saya jabarkan tadi ya, itu sarannya ya. Kita nggak bahas yang single parent ya, laki-laki dan perempuan. Kita bahas yang laki-laki dulu. Di sini ada kesedihan-kesedihan yang diakibatkan oleh misalnya kalian tuh seperti ingat orang-orang di masa lalu, bisa mantan istri ya, bisa mantan pacar, atau kehidupan yang sangat menyedihkan di masa lalu yang mungkin berhubungan dengan finansial, keterpurukan atau hal apapun. Itu seperti udah mulai terganti dengan kebahagiaan yang akan hadir dalam hidup kalian. Ini kebahagiaan ini cukup panjang. Ini bisa berhubungan dengan asmara, bisa juga berhubungan dengan kehidupan. Mungkin ada dari kalian yang akan pindah keluar kota, keluar negeri, atau keluar misalnya keluar dari daerah kalian, misalnya ke kota besar atau apapun itu, dan itu akan memulai kehidupan baru. Misalnya kalian akan punya pekerjaan baru atau kehidupan baru atau majikan baru, dan itu benar-benar akan mendongkrak finansial kalian ke depannya atau ekonomi kalian ke depannya ya teman-teman. Tapi memang pelan tapi pasti, tapi ini sangat bersinar untuk
ada arah yang sangat baik atau kecerahan untuk hidup kalian ke depannya. Nah, seperti itu. Ada pekerjaan yang memang akan membuat kehidupan kalian itu semakin meningkat secara finansial. Intinya gitu ya, kehidupannya semakin baik, taraf hidupnya juga semakin sukses, ada yang seperti itu. Tapi secara asmara di sini kalian juga seperti Akasa nggak bilang semua ya, sepertinya akan ada yang menikah, tapi ada juga yang akan punya pasangan yang memang ini ada indikasi untuk jangka panjang, ada komitmen yang jangka panjang gitu. Mungkin ada yang jadian, terus istilahnya ini memang ada komitmen untuk menikah ya gitu, ada proses. Walaupun memang ini ada prosesnya, ada yang prosesnya masih cukup lama, tapi ada juga yang memang kurang lebih 1 tahun juga menikah, tapi ada juga yang memang 1-2 tahun baru nikah gitu teman-teman ya. Jadi sesuaikan saja ya. Nah di sini memang ada yang punya anak, ada juga yang nggak punya anak, tapi kalian memang harus sama-sama bekerja keras untuk ekonomi kalian, tapi juga bisa secara ego. Jangan terlalu keras atau jangan terlalu sama-sama ingin menang sendiri, karena takutnya banyak hal-hal yang mengganggu keharmonisan hubungan kalian karena ego atau karena kekerasan hati kalian. Dua-duanya ya, saya bilangnya dua-duanya. Laki-lakinya juga yang perempuannya gitu. Nah, kita ngebahas untuk yang single parent perempuan. Ini seperti kalian ini seperti habis gelap terbitlah terang teman-teman. Banyak keberkahan, kebahagiaan yang akan hadir dalam hidup kalian. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan baru, majikan baru, bos baru, atau posisi baru, peningkatan finansial, atau peningkatan karir, atau bahkan seperti kali ini akan ada yang mendapatkan pasangan hidup yang benar-benar sejati. Bisa mungkin akan menikah ya pastinya. Baik kalian yang udah lama berjuang, udah lama berdoa, udah lama berproses dalam hidup, mungkin udah saatnya kalian akan bertemu dengan jodoh yang terbaik untuk kalian. Atau kalian akan bertemu dengan kehidupan yang akan membuat finansial kalian tuh meningkat tajam gitu ya, ada peningkatan yang sangat baik. Jadi memang ini nggak semua tentang cinta ya teman-teman, jadi sesuaikan mana yang akan resonate untuk kalian. Semoga ini menjadi arahan-arahan yang positif yang buat kalian juga semangat dan benar-benar terjadi dalam hidup kalian, pelan tapi pasti ya, amin. Dan terima kasih selalu mendukung channel aku. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman untuk besok pagi bagi kalian yang beragama Islam, yang pastinya yang menjalankannya ya seperti itu. Dan semoga iman kita semakin dikuatkan lagi, dilancarkan puasanya, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan juga diberikan kesehatan. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.